Oke, guys, sekarang kita akan bahas pembahasan yang selanjutnya. Itu kemarin kan kita udah ya tentang pondasi-pondasi atau grammar-grammar awal dalam bahasa Inggris kan. Nah, sekarang kita masuk ke masa waktu yang present atau yang sekarang. Kalau kemarin ada simple present tense, nah itu adalah grammar dasarnya. Sekarang kita akan masuk ke present continuous tense. Nah, pasti semuanya udah ada tahu kan present continuous tense itu apa, yang pakai verb ing itu. Nah, jadi pengertian sedikit. Jadi present continuous tense ini adalah suatu tenses dalam garis waktu present atau masa sekarang yang digunakan untuk masa atau waktu yang benar-benar sekarang atau yang benar-benar kita lakukan sekarang. Misalnya apa? I am recording. Saya sedang merecord video. Nah, itu kan waktu yang sedang saya lakukan saat ini juga. Nah, itu adalah pengertian dari present continuous tense. Pokoknya intinya itu sesuatu yang sedang kita lakukan. Nah, sekarang seperti biasa kita akan masuk ke formulanya. Jadi di sini hanya ada satu jenis formula, yaitu verbal. Dia tidak ada nomina, jadi hanya ada verbal. Nah, jadi rumusnya itu seperti biasa ya, ada plus, ada negatif atau minus, terus ada juga question mark atau interrogatif. Nah, kita mulai yang dari plus dulu. Seperti biasa ada subject, to be. Nah, to be itu M is R ya. Kita pakai to be-nya M is R karena ini berada di zona waktu present atau sekarang, bukan di past. Nah, lanjut ke verb one. Nah, kita pakai verb mentah atau verb one tapi plus ing. Nah, ditambahin ing terus plus complement atau plus object. Nah, misalnya adalah I am recording video. Saya sedang merecord atau merekam video. Nah, I-nya itu biasa sebagai subjek, terus juga to be-nya itu kita pakai M karena ada I, yang kemarin udah kita bahas juga tentang to be, masalah to be. Terus juga verb one dari kata record. Nah, kita karena di sini continuous kita tambahin ing jadi recording. Nah, seperti itu. Terus komplementnya adalah atau objeknya adalah video. Nah, kita lanjut lagi ke yang negatif, itu ada subjek, to be plus not plus verb one plus ing dan plus o atau complement. Nah, kita pakai contoh yang sebelumnya. Jadi I am not recording video. Saya sekarang tidak sedang merecord atau merekam video. Nah, di sini kita tambahin not seperti biasa karena dia adalah minus atau interrogatif. Terus juga verb ing tetap sama. Jadi verb ing ini tidak sama sekali berubah dalam semua jenis pola kalimatnya, baik itu subjek, minus atau negatif, question mark atau interrogatif. Jadi semuanya ini menggunakan verb ing karena adalah continuous. Jadi tidak boleh dirubah-rubah. Walaupun dia itu menyatakan suatu kegiatan yang tidak dilakukan atau negatif, nah dia tetap menggunakan verb one plus ing. Terus untuk yang question marknya atau yang negatifnya itu, atau yang interrogatifnya itu to be seperti biasa di depan karena ini adalah suatu jenis pola kalimat pertanyaan. To be plus subjeknya kita geser ke urutan kedua plus verb one plus verb ing tetap sama plus complement atau objek. Nah, jadi kalau kita menggunakan contoh yang tadi, am I recording video? Apakah saya sedang merecord atau merekam sebuah video? Bertanya kepada diri sendiri. Kita juga bisa menggunakan subjek-subjek yang lain. Misalnya he ya, is he recording video atau is she recording video? Kalau plural gimana atau jamak subjeknya? Berarti dia menggunakan are. Misalnya are we recording a video atau are they recording a video? Atau misalkan you juga pakai are ya. Jadi dia masuknya ke to be yang jamak walaupun dia itu you, karena you itu bisa satu, bisa kamu atau bisa you atau kalian. Nah, are you recording a video? Jadi gitu. Kita seperti biasa mainin aja to be-nya atau subjeknya. Nah, kita samain aja. Nah, apakah di sini ada adverb of time? Tentu saja ada. Nah, saya akan sebutkan. Yang pertama itu ada now, yang pasti, ada right now, ada at the moment, dan at the present. Bedanya apa? Sama, artinya pun juga sama. Jadi keempat adverb yang tadi itu artinya adalah sekarang. Mungkin kalau misalkan now dan right now itu mungkin ada penekanan di bagian right now-nya.
kita bisa artikan kalau now itu sekarang, right now adalah sekarang juga. Kita bisa artikan seperti itu. Itu ada suatu pressure atau penekanan gitu. Tapi artinya sama semuanya. Artinya adalah sekarang. Nah, ini dipakai di mana? Dipakainya di belakang. Sama seperti past tense. Kalau past tense itu misalkan kayak kemarin itu kan ada last week, couple days ago, atau couple days ago adalah 2 hari yang lalu, atau last month, 2 months ago, ada 5 years ago gitu. Nah, tapi kalau yang ini kita pakai adverb of time-nya itu yang present, seperti now, right now, at the moment, dan at the present. Artinya adalah sekarang, sama juga. Kalau yang past kemarin itu kan berbeda-beda artinya. Misalnya 1 week ago, 1 minggu yang lalu, 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu, couple days ago, 2 hari yang lalu gitu. Nah, ini pakainya di belakang. Misalnya kita yang ke pola kalimat yang positif, S plus to be plus verb ing plus O atau complement, kita bisa tambahin plus adverb of time. Jadi I am recording video right now. Saya sedang merecord atau merekam video sekarang. Atau kita bisa menggunakan now atau at the moment, bisa I am recording video at the moment, or at present, or now. Jadi artinya itu sama aja, dan penggunaannya itu juga sama aja. Penggunaannya pasti di belakang gitu. Kalau adverb of time, kita juga bisa menggunakan sebenarnya adverb of time-nya itu selain 4 yang itu, kita bisa menggunakan kayak this week, this year, this month, atau dan yang lain-lain. Nah, itu biasanya memiliki tujuan yang berbeda dalam present continuous tense. Misalnya kalau misalkan this week itu kita sedang membicarakan sesuatu yang terjadinya itu lama atau sedang berprogres, seperti itu. Misalnya I am making a project this week, atau this month, atau this year. Saya sedang membuat atau menyelesaikan project minggu ini, bulan ini, atau tahun ini. Jadi itu berprogres. Nah, itu adalah suatu pengertian lain dari present continuous. Selain dia pengertiannya itu sesuatu yang sedang atau yang benar-benar sedang dilakukan sekarang, tapi juga sesuatu yang ada progresnya atau sedang ada progres masa sekarang. Nah, itu biasa dipakainya di present continuous juga, tapi adverb of time itu beda. Kita bisa pakai yang this week, atau yang tadi this month, this year gitu. Nah, itu yang sedang berprogres, seperti itu. Nah, sekarang bedanya apa? Bedanya sama present simple present tense yang kemarin. Jadi dia ini kan, kedua tenses ini kan sama-sama berada di garis waktu yang sama, yaitu present. Nah, berbedanya apa? Kalau simple present tense itu dia suatu tenses yang menyatakan habit. Nah, kita bisa lihat dari adverb of time-nya, kayak every morning, every month gitu, setiap bulan, terus juga dan every yang lain gitu. Itu dia menyatakan habit atau kebiasaan. Misalnya saya record video atau saya rekam video setiap pagi. Berarti I record video every morning. Saya record video setiap pagi. Nah, itu menyatakan suatu kebiasaan atau habit. Nah, kalau di present continuous ini bukan menyatakan sebuah kebiasaan atau habit. Ini menyatakan suatu kegiatan yang dilakukan sekarang juga, atau kegiatan yang memiliki progres atau memiliki proses yang tertentu. Nah, seperti itu. Itu bedanya yang paling mencoloknya itu. Jadi, kalau misalkan present continuous itu menyatakan sebuah kejadian yang benar-benar sedang dilakukan atau yang memiliki progres. Nah, sedangkan simple present tense adalah sebuah kejadian atau sebuah tenses yang menyatakan sebuah kejadian atau kebiasaan seseorang dalam hidupnya sehari-hari. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah sedikit tentang pembahasan present continuous tense, terus formulanya juga, ada adverb of time-nya, terus juga penggunaannya kayak gimana, terus juga ada apa bedanya dengan simple present tense. Nah, kayak gitu. Soalnya itu suka kebalik-balik.